Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Fikriana Kurniati Arif MPD, mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Saya Muhammad Nuruddin, kelompok 14 dari materi 12, ingin mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Sistem Pendidikan di Timur Tengah. Baik, lanjut ke pembahasan. Yang pertama, keragaman sejarah dan budaya sebagai pondasi pendidikan di kawasan ini yang terbentuk dari sejarah panjang dan budaya yang beragam. Di sini memiliki ciri khas yang kuat. Satu, tradisi ilmu pengetahuan, yang mana di wilayah ini merupakan pusat peradaban kuno dan perkembangan keilmuan Islam yang dilahirkan banyak ilmuwan serta lembaga pendidikan sejak dahulu. Yang kedua, pengaruh pada agama, khususnya Islam, sangat memengaruhi pendidikan yang melalui madrasah dan menekankan ilmu pengetahuan sekaligus pembentukan nilai moral dan akhlak. Dan yang ketiga, variasi regional. Di setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda dan dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan kondisi sosial masing-masing. Selanjutnya, struktur sistem pendidikan dari prasekolah hingga perguruan tinggi. 1. Pendidikan prasekolah berfokus pada perkembangan awal anak, seperti kemampuan motorik, bahasa, dan sosial. Dan yang kedua, pendidikan dasar ini juga merupakan pendidikan wajib yang mengajarkan mata pelajaran inti sebagai dasar pengetahuan dan keterampilan. Dan yang ketiga, pendidikan menengah juga berfungsi untuk mempersiapkan siswa melanjutkan ke perguruan tinggi atau masuk ke pendidikan kejuruan. Keempat, pendidikan tinggi diselenggarakan oleh universitas dan institut penelitian terkemuka untuk mengembangkan itu ilmu, pengetahuan, dan keahlian profesional. Lanjut, kurikulumnya memiliki peran penting agar pendidikan tetap relevan dan berkembangnya zaman, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai seperti tantangan yang perlu diatasi melalui adaptasi modern. Yaitu tantangan 1, kurikulum kaku. Kurikulum ini yang terlalu baku sulit menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kurang keterampilan abad ke-21 dan juga pembelajaran belum sepenuhnya melatih kemampuan yang berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Ketiga, dan tidak sesuai pasar kerja. Materi yang diajarkan seringkali belum selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan industri saat ini. Keempat, adaptasi pengembangan keterampilan kritis. Kurikulum perlu mendorong siswa untuk yang namanya berpikir analitis dan memecahkan masalah dan berinovasi. Yang kelima, integrasi teknologi, juga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran membantu siswa siap untuk menghadapi era digital. Keenam, kemitraan industri dan bekerja sama dengan dunia usaha dan industri
juga membuat pembelajaran yang lebih aplikatif dan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Misalkan dengan melakukan adaptasi tersebut, kurikulum dapat menjadi lebih relevan dan mampu menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, pendidikan agama dan sekuler. Keseimbangan dalam kurikulumnya. Pendidikan agama dan pendidikan sekuler ini juga memiliki peran yang penting dalam kurikulum. Pendidikan agama ini juga berfokus pada pembentukan akhlak, nilai moral, dan spiritual peserta didik. Dan sedangkan pendidikan sekuler menekankan kepada penguasa ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan akademik. Jadi keseimbangannya dalam kurikulum diperlukan supaya peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter dan etika yang baik. Pendidikan agama membantu membimbing sikap dan perilaku. Selanjutnya, akses dan kesetaraan. Menjembatani kesengajaan gender dan geografis. Akses dan kesetaraan dalam dunia pendidikan bertujuan memastikan setiap individu yang memperoleh kesempatan belajar yang sama tanpa diskriminasi, namun masih terdapat kesengajaan yang disebabkan oleh faktor gender dan geografis. Kesengajaan gender terjadi yaitu ketika anak laki-laki atau perempuan tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara karena budaya, ekonomi, atau stereotip sosial. Dan sementara itu, kesenjangan geografis muncul akibat perbedaan lokasi, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau daerah terpencil yang memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidikan. Selanjutnya, inovasi dan teknologi pemanfaatan digital dalam pembelajaran. Di sini inovasi dan teknologi berperan juga penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital, dan pemanfaatan teknologi digital juga memungkinkan proses belajar menjadi lebih interaktif dan fleksibel dan juga mudah diakses oleh peserta didik melalui penggunaan media digital yang seperti platform pembelajaran daring, video pembelajaran, dan aplikasi edukasi. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Teknologi itu juga membantu guru menyajikan materi dengan cara yang lebih menarik serta menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, peran pendidikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pendidikan memiliki peran strategis dan mendorong pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Dari sisi sosial, pendidikan juga membantu membentuk karakter dan meningkatkan kesadaran sosial, juga serta menumbuhkan sikap toleransi dan kerjasama dalam masyarakat. Jadi di sini pendidikan juga berperan dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari sisi ekonomi pendidikan. Selanjutnya, tantangan utama dan peluang masa depan. Di dalam dunia pendidikan dan pembangunan juga terdapat berbagai tantangan, yaitu utama yang harus dihadapi, misal seperti perubahan teknologi yang cepat, ketidaksesuaian, terus keterampilan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, serta kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Di sisi lain juga tantangan tersebut membuka peluang besar di masa depan
Kemajuan teknologi memberikan kesempatan untuk memperluas akses pendidikan melalui pembelajaran digital. Selanjutnya, kesimpulannya, di sini pendidikan juga merupakan fondasi utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Akan tetapi, sistem pendidikan ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan zaman, kesenjangan akses, serta perkembangan teknologi yang pesat. Jadi, oleh karena itu, diperlukan sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan relevan agar mampu untuk memberdayakan peserta didik secara optimal. Rekomendasi untuk membangun sistem pendidikan yang lebih berdaya. Mungkin itu pembahasan dari PowerPoint saya.